Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sudah memasuki hari-hari yang mendekati pertengahan Ramadan. Ada satu hal yang viral di tengah masyarakat lewat medsos, media sosial terkait dengan pertengahan Ramadan atau nisfu Ramadan, yaitu 15 Ramadan, bahwa ada yang memberitakan akan terjadi ledakan dahsyat di pertengahan Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat. Apakah seperti itu, saudaraku? Mari kita ingin mencoba membahas bahwa di antara tanda-tanda kiamat besar atau tanda-tanda besar menuju kiamat itu ada 10. Di antara yang pertama nanti muncul adalah ad-dukhan. Nah, ad-dukhan ini diungkap oleh Allah Rabbul Alamin. Jelas sekali, bahkan begitu jelasnya sampai dinamain salah satu surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat ad-dukhan. Di dalam surat ad-dukhan itu ada satu ayat atau beberapa ayat, tepatnya di ayat ke-10, 11 dan 16. Jadi ada 3 ayat. Coba nanti perhatikan, saudaraku ikhwatadina fizakumullah. Ada 3 ayat. Ayat yang ke-10, 11, kemudian ayat yang ke-16. Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu meletakkan dalam satu kelompok ayat. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu satu kelompok ayat. Saya ingin coba ambil 10, 11, 16. Di situ Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10 dan 11. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Yauma nabtisul batsyatal kubra inna muntaqimun. Itu yang terakhir tadi, ayat yang ke-16. Saudaraku ikhwatadina fizakumullah, Allah mengungkapkan kepada kita, fartaqib, tunggulah, yauma, nanti satu hari, tidak disebut kapan tuh harinya. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, ketika langit datang membawa dukhan, asap yang begitu nyata. Yang asap ini yaghshan nas, meliputi manusia, sehingga manusia berada dalam kegelapan di asap ini. Hadza 'adzabun alim, dan ini adalah azab yang menyakitkan. Nah, saudaraku ikhwatadina fizakumullah, sampai di sini para ulama berbeda pendapat. Ulama-ulama salaf itu mengungkapkan, sebagian besar ulama salaf mengungkapkan bahwa dukhan yang dimaksud fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, asap yang dimaksud di sini itu sudah terjadi. Itu adalah masa paceklik yang dibuat oleh Allah untuk orang-orang kafir pada masa itu, di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga begitu hebatnya, dahsyatnya paceklik itu sampai seolah-olah di langit itu ada asap, penglihatan orang-orang yang kelaparan. Dan itu yang dimaksud dengan ayat itu. Tapi Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan bahwa ada penafsiran bahwa yang dimaksud dengan asap itu asap yang akan datang. Asap yang akan datang. Nah, pertanyaannya, asap yang kayak apa ini, kan begitu? Yang nanti yaghshan nas, meliputi manusia, menyelimuti manusia itu asap. Jadi seluruh bumi itu diselimuti oleh asap itu. Dan Allah menyatakan hadza 'adzabun alim, dan ini adalah azab yang menyakitkan. Mengenai asap itu ikhtilafan kabir, terjadi perbedaan pendapat yang besar. Nah, tapi kalau kita coba lihat, ambil salah satu penafsiran saja, karena dikaitkan dengan ayat yang ke-16. Coba dilihat di mushafnya Sobat Akyas, ayat yang ke-16 dari surat Ad-Dukhan. Di situ disebutkan yauma nabtisul batsyatal kubra. Yauma nabtisul batsyatal kubra inna muntaqimun. Di hari itu nabtisul, atau di hari ketika, begitu ya. Ada yang menyatakan di hari itu, di hari ketika ada asap itu, atau sebelum ada asap itu. Yauma nabtisul batsatal kubra, di hari ketika nanti nabtisu, kami menghantam al-batsatal kubra, dengan hantaman yang keras. Al-batsyah
itu benturan atau hantam. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan itu adalah kalau itu masa depan, maka itu adalah nuklir atau atom. Tapi ada juga yang menafsirkan kalau atom itu bisa juga diartikan batsyah, hantaman, karena sebuah ledakan sehingga akhirnya membentuk hantaman kemana-mana. Tapi ada juga yang menafsirkan namanya hantaman itu pasti ada yang menghantam. Jadi kalau ledakan itu kan bisa dari bawah, bisa juga dari atas. Nuklir itu bisa diterbangkan dari atas menghantam bumi dan meledak. Bisa, semua penafsiran itu bisa. Tapi ada juga yang mengatakan itu hantam, yauma nabtisul batsatal kubra. Kami hantam dengan hantaman yang keras. Berarti itu dari luar bumi menuju ke bumi. Sehingga ada yang mengartikan itu meteor. Jadi sehingga disebutkan bahwa ad-dukhon yang dimaksud itu sebab dari sebuah al-batsyatal kubra, hantaman yang keras. Dan hantaman yang keras itu ada yang menafsirkan ya, bukan satu-satunya kebenaran mutlak. Ada yang menafsirkan itu adalah hantaman meteor ke bumi, saudara. Hantaman meteor ke bumi. Nabtisul batsyatal kubra. Kami hantam dengan hantaman yang keras. Nah, ketika terjadi hantaman keras, apa yang terjadi? Ikhwatadina fillah. Wah, terjadilah ledakan yang begitu dahsyat yang benar menyelimuti bumi. Kalau kita ambil tuh penafsiran yang terakhir itu, bahwa itu nanti akan terjadi meteor sehingga menghantam bumi dan terjadilah ledakan dahsyat dan hantaman keras al-batsyatul kubra dan menyelimuti bumi. Dalam sebuah riwayat ini, kalau kita kaitkan riwayat hadis yang lain dan hadis sahih, bahwa nanti asap itu, dukhon itu menyelimuti bumi, kata Rasulullah Muhammad SAW, yamla'u bainal masjid wal maghrib, itu meliputi seluruh bumi dari timur ke barat. Yamkusu arba'ina yawman wa lailatan, dan itu menyelimuti selama 40 hari. Orang-orang yang beriman, az-zukmah, itu efeknya pilek. Sedangkan orang-orang yang kafir itu efeknya sampai semaput, pingsan. Ada yang kemudian menggelembung, kulit-kulitnya itu melepuh, dan dari beberapa lubang-lubang tubuhnya itu muncul asap. Itu kalau orang kafir, bergelimpangan orang. Kalau orang Islam, orang Muslim itu hanya zukmah atau zukam, yaitu pilek saja, flu saja. Dan tidak hanya 40 hari, sobat Aqyas. Di riwayat selanjutnya dalam Ibnu Majah, beberapa perawi-perawi menyebutkan bahwa setelah 40 hari itu, maka Allah perintahkan, setelah 40 hari Allah perintahkan langit selama setahun, sepertiga air yang ada di langit tidak boleh turun, dan sepertiga tanaman-tanaman yang ada di bumi tidak boleh tumbuh. Itu selama setahun. Pada tahun kedua Allah perintahkan langit 2/3 air hujannya tak boleh turun, dan yang bumi tidak boleh tumbuh 2/3. Dan tahun ketiga maka seluruh langit penuh, tidak ada turun hujan, dan bumi tidak tumbuh tanaman apapun. Sehingga saudaraku ikhwatadina fillah, terjadilah kekeringan yang luar biasa pada waktu. Jadi 40 hari selama 3 dan ditambah 3 tahun terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan ini akibat dukhon itu tadi. Memang kelak akan turun hujan, tapi hujan ini tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itu sudah diungkap oleh Rasulullah Muhammad SAW. La taqumu sa'ah hatta yumtaran nasu mataran aman wala tumbitul ardu syai'an. Tidak terjadi kiamat hingga turun hujan yang menyelimuti bumi. Hujan itu menyelimuti bumi, tetapi hujan turun itu tidak bisa menumbuhkan tanaman dari bumi. Itu hujan apa ini? Hujan asam, saudara. Dan hujan asam itu muncul karena memang dari asap hantaman keras meteor itu, atau ledakan nuklir, atau apapun. Ini masalah gaib ya. Tapi saya lebih senang pendapat yang pertama tadi, yaitu hantaman itu adalah meteor. Karena kalau nuklir itu bisa mati semua, meteor bisa juga mati semua. Tetapi ada keajaiban bagi seorang muslim. Nah, ini nanti akan bisa dijawab.
Kenapa? Di sinilah saudaraku ikhwatadina fillah terkait dengan kenapa orang Islam hanya zukam. Kenapa orang Islam hanya efeknya itu cuman pilek. Ini terkait dengan kapan kejadian dukhon itu, hantaman keras itu. Ada yang mengaitkan dengan sebuah hadis, yang hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini ditahrij oleh Hammad Nu'aim bin Hammad. Jadi hadis ini ditahrij oleh Nu'aim bin Hammad. Hadis ini secara sanad diperselisihkan, bahkan menyebutnya la aslalahu. Hadis ini maudhu. Tapi ada yang menyebutkan dhaif. Coba, kalau maudhu udah nggak usah dipakai sama sekali. Kalau dhaif, urusan akidah juga nggak boleh dipakai, sebenarnya kan begitu. Tetapi saudaraku ikhwatadina fillah, ada beberapa hadis dhaif. Jadi kalau kita tahu itu hadis dhaif, kita sebut itu dhaif, itu insya Allah aman gitu kan. Sehingga kalau toh kita menisbatkan ke Rasulullah Muhammad SAW ini hadis, ya kita tahu gitu bahwa ini hadis adalah dhaif, selesai gitu kan. Tetapi perlu diketahui bahwa ada beberapa hadis dhaif yang secara penelitian itu bisa dibenarkan gitu kan. Contoh, sumu tasyihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Itu dhaif. Tapi kan benar gitu loh, secara konten itu kan benar gitu loh. Terus ada juga hadis dhaif yang terkait puasa ya. Terkait makan. Nahnu qaumun la na'kul, kita ini kaum yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu hadis dhaif. Tapi itu benar secara medis gitu loh. Itu benar secara penelitian ilmiah gitu. Jadi kita sebut aja hadisnya dhaif gitu. Kalau memang hadis itu dhaif. Oke. Hadis dari Nu'aim bin Hammad ini hadisnya memang diperselisihkan. Ada yang menyatakan dhaif dan ada yang menyatakan palsu. Perhatikan. Hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu takunu ma'matun fi Syawal," dan seterusnya. Kalau terjadi ledakan di bulan Ramadan, maka akan terjadi kekacauan di bulan Syawalnya sampai nanti bulan Muharram. Begitu hadisnya. Maka para sahabat bertanya, "Wa mas-sayhatu ya Rasulullah?" Itu ledakan apa ya Rasulullah? Nabi enggak menjawab ledakan apa, tetapi justru Nabi menjawab apa? Timingnya. Kapan terjadi ledakan itu? Nabi menyebutkan, "Hadihi fi nisfi min Ramadan lailatul Jum'ah." Ledakan ini akan terjadi di pertengahan Ramadan di malam Jumat. Dan kemudian nanti terulang lagi ledakan yang kedua itu setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Itu saudaraku ikhwatadina fillah. Dan ciri-cirinya ledakan ini terjadi sebelumnya diikuti dengan gempa bumi yang banyak. Di seluruh permukaan bumi ini terjadi beberapa gempa bumi. Baru kemudian muncullah ledakan itu, saudaraku ikhwatadina fillah. Dan Rasulullah menyebutkan di sini, fa idza shallaitumul fajrah min yaumil jum'ah fadkhulu buyutakum. Kalau sudah selesai salat fajar, maka masuklah ke rumah kalian. Wa agliku abwabakum, tutup pintu-pintu rumah kalian. Wa suddu kawakimah, tutup lubang-lubang loster-loster itu. Jadi ini rumah dengan tipe AC itu pas, karena nggak ada lubang jendela atau lubang loster. Wadatsiru anfusakum, berselimutlah kalian. Wasuddu adzanakum, tutup telinga. Idza ahsastum bisyai'ah, kalau Anda merasakan sudah ledakan yang kedua itu nanti, jadi kan malam Jumat. Nanti setelah subuh ledakan lagi. Fa kharru lillahi sujada, maka langsung salatlah, sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Wa qulu subhanallahil quddus, subhanallahil quddus, rabbanal quddus. Dan ucapkanlah subhanallahil quddus, subhanallahil quddus, rabbanal quddus. Faman yaf'al dzalika naja, barang siapa yang melakukan itu insyaallah selamat. Wa man lam yaf'al dzalika halak, kalau enggak melakukan itu ya hancur. Di sini ada banyak variabel poin yang bisa kita ambil dari hadis ini.
Pertama disuruh berselimut, berarti kan dingin. Kan memang nggak ada cahaya matahari, kan dingin, gelap. Gelap saudara, karena matahari ketutup oleh asap itu. Saudaraku ikhwatuddin fillah. Dan itu terjadi di pertengahan Ramadan. Dan kembali ke hadis sebelumnya, khusus umat Islam itu cuman flu. Kenapa? Karena daya tahan imunitas kekebalan tubuh umat Islam pada Ramadan itu sungguh sangat kuat. Makanya tetap poso supaya kita tambah kuat. Yang bergelimpangan justru orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, dan disuruh kita mendekatkan diri kepada Allah kalau terjadi seperti itu. So, saudaraku ikhwatuddin fillah, itu data-data. Dan Anda sudah tahu hadis itu adalah dhaif. Dan Anda sudah tahu juga ada yang menyatakan hadis itu adalah palsu. Bagaimana kita bersikap, saudaraku ikhwatuddin fillah? Saya pribadi memahami hadis ini dengan ayat-ayat tadi, surat Ad-Dukhan tadi. Jadi prepare saja untuk siap-siap pada diri kita. Tapi tidak harus dimasukkan ke hati sehingga kita menjadi galau. Karena hadisnya memang kayak seperti itu sanadnya. Jadi nggak usah takut, karena kebetulan tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan tanggal 8 Mei, hari Jumat. Itu persis itu saudaraku. Insya Allah nggak terjadi apa-apa. Anda yakin? Ya, kalau yakin itu bagian daripada bukti keberimanan sebagai rasa kepingin dekat sama Allah, dapat pahala. Anda nggak yakin, nggak berdosa. Karena memang ini dalilnya itu cocokologi. Jadi mencocok-cocokkan, dikait-kaitkan. Meskipun datanya itu, kalau ayatnya jelas, hadisnya ada yang sahih, ada yang maudhu. Karena itu, tidak percaya itu no problem. Dan kalau Anda terlalu galau, sudah nggak usah percaya saja. Kenapa repot-repot? Kan begitu. Jalanin aja puasa dengan tenang. Raih Lailatul Qadar, saudaraku. Insya Allah Ramadan ini tidak terjadi apa-apa. Karena yang namanya 15 Ramadan tepat hari Jumat tidak hanya terjadi di tanggal 8 Mei saja. Sampai cek seluruh kalender-kalender untuk beberapa puluh tahun yang akan datang, itu ada yang 15 Ramadan terjadi hari Jumat, saudara. Artinya masih banyak kemungkinan, apalagi hadisnya masih diperselisihkan. Jadi gak usah takut, saudaraku. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Bahwa sesungguhnya saudaraku ikhwatuddin fillah, memang seperti itulah para ulama dalam mendiskusikan hal-hal yang bersifat gaib, tidak pernah memastikan. Tapi kalau terjadi, apa yang harus kita siapkan? Kan terjadi kegelapan. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus, kan gelap, gak ada oksigen. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya apa? Kalau kita berada dalam kegelapan juga oksigen gak ada nanti di masa dukhon. Udah banyak-banyakin doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak-banyakin doa itu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa saja seorang muslim yang lagi ada masalah yang sangat berat, terus dia berkata seperti doanya Nabi Dunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah akan mengabulkan semua keinginannya. Mudah-mudahan bermanfaat, saudaraku. Ramadan kali ini insyaallah lebih baik lagi dari Ramadan tahun yang lalu. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.